Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilartika Elvi dengan NIM 21060007 dengan Prodi Ekonomi Pembangunan. Dosen pengampu Dr. Randus Alphonse Satrianto, SEME. Baiklah, pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 14, yaitu pengujian hipotesis sampel kecil. Kita mengetahui pengertian sampel kecil. Sampel kecil adalah yang jumlah sampel kurang dari 30. Maka nilai standar deviasi S berfluktuasi relatif besar, sehingga nilai uji Z tidak bersifat normal. Oleh karena itu, untuk sebaran distribusi sampel kecil dikembangkan suatu distribusi khusus yang dikenal sebagai distribusi T atau T-student. Nilai-nilai distribusi T dinyatakan sebagai berikut. Seperti yang kita lihat di sini, ada T sama dengan X bar dikurang U per S bagi N, di mana T nilai distribusi T, nilai rata-rata populasi, X bar nilai rata-rata sampel, S standar deviasi sampel, N jumlah sampel. Ciri-ciri distribusi T-student. Yang pertama yaitu distribusi T-student seperti distribusi Z merupakan sebuah distribusi kontinu di mana nilainya dapat menempati semua titik pengamatan. Yang kedua, distribusi D-student seperti distribusi Z berbentuk genta atau lonceng dan simetris dengan nilai rata-rata sama dengan 0. C. Distribusi T-student bukan merupakan suatu kurva seperti kurva Z, tetapi keluarga dari distribusi T. Setiap distribusi mempunyai rata-rata hitung sama dengan 0, tetapi dengan standar deviasi yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya sampel N. Ada distribusi T untuk sampel berukuran 2. Dengan berbeda dengan distribusi untuk sampel sebanyak 15,25 dan sebagainya. Apabila sampel semakin besar, maka distribusi T akan mendekati normal. Semakin banyak sampel mendekati normal. Seperti yang kita lihat di sini, pada gambar di atas, melihat bahwa kurva distribusi T semuanya mempunyai rata-rata sama dengan 0. Namun, standar deviasinya berbeda. Standar deviasi dengan derajat bebas F, di mana F sama dengan N kurang 1. Semakin tinggi, maka akan mendekati normal. Pada F sama dengan 2, mempunyai puncak yang datar, seperti lebih besar dibandingkan dengan F sama dengan 15 dan F sama dengan 25. Apabila jumlah F relatif besar atau mendekati 30, maka kurva distribusi T akan mendekati kurva normal, yaitu distribusi Z. Perbedaan antara skala Z dan skala T. Seperti yang kita lihat di sini, distribusi Z, daerah tidak menolak
daerah tidak menolak HO, dan daerah menolak HO taraf nyata 5%. Seperti yang kita lihat di tabel ini, pada gambar di atas terlihat perbedaan nilai kritis antara distribusi T dan distribusi Z. Distribusi T mempunyai nilai kritis yang lebih besar dibandingkan distribusi Z. Hal ini terjadi karena distribusi T mempunyai standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Ada 3 dampak yang terjadi, yaitu yang pertama, interval keyakinan distribusi T, P dalam kurung T, kecil T, kecil tambah T, akan lebih besar dibandingkan dengan interval keyakinan distribusi Z, P kurang Z, kecil dari Z, kecil dari tambah Z. Yang B, daerah di mana HO tidak ditolak pada distribusi T lebih besar, lebih lebar dibandingkan distribusi Z. Jadi, kemungkinan menerima HO akan lebih besar pada distribusi T dibandingkan dengan distribusi T, dibandingkan dengan distribusi Z. C, nilai T hitung harus bernilai besar untuk menolak HO dibandingkan dengan nilai Z pada distribusi Z. Untuk mendapatkan nilai T yang besar, maka diperlukan selisih sampel dengan populasi yang relatif besar. Tahap penguji rata-rata hitung populasi. Tahap penguji rata-rata hitung populasi dapat dalam sampel kecil. Yang pertama, merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif HO dan H1. B, menentukan taraf nyata apakah 1%, 5%, atau pada taraf lainnya, seperti mengetahui titik kritis berdasarkan pada tabel T-student. C, menentukan uji statistik dengan menggunakan rumus uji T. D, menentukan daerah keputusan, yaitu daerah tidak menolak HO dan daerah menolak HO. Dan E, mengambil keputusan untuk menolak dan menerima untuk membandingkan nilai kritis taraf nyata dengan nilai uji T. Pengujian rata-rata hitung populasi. Rumus dari varians gabungan adalah S kuadrat P sama dengan N1 dikurang 1, S kuadrat 2, 1 ditambah N2 dikurang 1, S2 per 2, per N1 ditambah N2 dikurang 2. Dan uji T menjadi X bar 1 dikurang X bar 2 per kuadrat S kuadrat P dalam kurung 1 per N1 ditambah 1 per N2, di mana T nilai distribusi T, X bar nilai rata-rata sampel pertama, nilai rata-rata sampel kedua, S2P menduga varians gabungan populasi N1 jumlah sampel populasi pertama, N2 jumlah sampel populasi kedua, S1 varians sampel pertama, S2 varians sampel kedua.
nilai pembagi bagi varians gabungan yaitu N1 ditambah N2 dikurang 2. Juga merupakan derajat besar gabungan antara dua sampel sedangkan untuk satu sampel derajat bebasnya adalah N dikurang 1. Menguji hipotesis pengamatan berpasangan. Uji statistik untuk pengujian hipotesis data berpasangan dinyatakan sebagai berikut. T sama dengan D per SD bagi per kuadrat N. Dan standar deviasi SD dirumuskan sebagai berikut. S sama dengan Y2 dikurang Y kuadrat per N dikurang 1. Di mana T sama dengan nilai distribusi T, rata-rata pendapatan antara pengamat SD standar deviasi dari perbedaan antara pengamatan berpasangan, N jumlah pengamatan berpasangan, D perbedaan antara data berpasangan. Ciri-ciri distribusi F. Distribusi F lebih mirip dengan distribusi T, yaitu mempunyai keluarga distribusi F. Seperti yang kita lihat di sini, pada gambar di sini, ada 1, 2, 3, ada 3 sampel. Pada gambar di atas terlihat bahwa distribusi dengan derajat bebas, pembilang 5, dan penyebut 5, yang distribusi DF 5,5 mempunyai distribusi F yang berbeda dengan distribusi DF 20,7 dan DF 29,28. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif sebagaimana pada distribusi Z. Distribusi Z mempunyai nilai positif di sisi kanan dan negatif di sisi kiri, nilai tengahnya. Mempunyai nilai positif di sisi kanan dan nilai negatif di sisi kiri dan di tengahnya. Distribusi F seluruhnya adalah positif atau menjulur ke positif. Positif skin width dan merupakan kontribusi kontinu yang menempati seluruh titik di kurva distribusinya. Yang ketiga, nilai distribusinya F mempunyai tentang dari nilai sehingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendekati sumbu X, namun tidak pernah menyentuh sumbu X tersebut. 4. Distribusi F juga memerlukan syarat, yaitu yang pertama, populasi yang diteliti mempunyai distribusi yang normal. Yang kedua, populasi mempunyai standar deviasi yang sama. Dan yang ketiga, sampel yang tidak ditarik dari populasi bersifat bebas seperti diambil secara acak. Sekianlah penjelasan dari saya.
tentang penjelasan materi pengujian hipotesis sampel kecil. Sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.